udah lebih apa tenang. gimana? Lebih tenang dan lebih santun dan lebih apa ya aku bilang ya, lebih lugo lah sekarang dia. Lebih logo. Jadi gini. Ya. Alasan utamanya apa? Jadi hari ini kedatangan kami ke Polres Jakarta Selatan yang pertama untuk konsultasi membuat LP terhadap saudara SM ya. Terkait masalah satu berita hoaks sama pencemaran nama baik. Yang berita hoaksnya kan mungkin kalian udah tahu ya. Ya. Berita hoaksnya yang selama ini dia gembar-gemborkan itu semua hoaks dan nggak benar, karena posisi pada waktu kejadian itu ada abang, ada Mami Isa, ada tantenya Bilar, ada juga rekan saya Ricky Barus ya, Ricky Barus. Jadi itu berita hoaks yang digiring sama dia seolah-olah kami bertiga, aku, Mami Isa sama si tante itu merebutkan si Bilar. Itu nggak benar. Padahal waktu itu kejadiannya adalah saya yang mendamaikan Bilar, ada sedikit masalah seperti itu. Tadi konsultasinya gimana, berjalan lancar apa gimana? Lancar. Jadi kita diminta untuk melengkapi bukti-buktinya sama video-videonya. Bukti apa aja bang yang diajukan lagi? Apa? Buktinya Video pernyataan dia yang bilang waktu kejadian itu ada rambut gondrong, ada Mami Isa, dan ada terjadi lempar-lemparan kursi sama apa deh yang terjatuh-jatuh gitu ya. Gitu. Padahal itu nggak ada. Ini konsultasinya berarti udah ada laporannya atau belum? Kita konsultasi dulu, baru nanti kita bikin laporan. Oh. Mestinya berarti laporannya itu akan kemarin kan di barat atau di selatan, Bang? Di selatan, Bang. kalau di barat kemarin itu aku ada urusan kasus lain kan, selatan. Gitu. Karena kan aku melihatnya postingannya itu selatan dan memang peristiwanya juga di Kalibata di selatan. Oh, iya. Gitu, lokusnya di selatan. Iya, rencana laporin benar-benar itu kapan, Bang? Secepatnya. Tapi sampai detik ini dari SM sendiri sudah menghubungi abang atau gimana? Malah dia seolah-olah kayak nantangin gitu ya. Bilang saya tidak akan kasih panggung sama itu pengacara. Saya nggak mau dipansosin karena katanya dia lebih terkenal daripada saya. Saya memang nggak terkenal tapi iya gitu. Dan dia nggak mau ngeladenin katanya gitu. Tapi satu hal juga kalau tahu kemarin malam si Rizky Bilar nelpon saya juga, bang untuk sementara abang aja yang bikin laporan dulu karena saya ingin menenangkan diri dulu. Nanti kalau misalnya abang lebih bikin laporan ya silakan aja. Tapi untuk aku nanti pikirkan dulu karena aku masih mau menenangkan diri gitu, pesan Rizky Bilar. Jadi aku nggak mau juga membawa Rizky Bilar dulu, kasihan kan. Berapa lama bang? Berapa lama menenangkan dirinya tuh? Kalau berapa lamanya kita nggak tahu lah. Bang, berarti ini emang juga keinginan dari Rizky Bilar juga ya untuk melaporkan si SM ini bang? Ya waktu itu memang seperti itu, pernah dia telepon saya, pernah juga dia meminta saya, tapi saya bilang saya lebih baik jadi saksi karena saya tahu peristiwa itu. Jadi kamu mending pakai pengacara lain, saya sebagai saksi kamu siap untuk memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang saya punya, seperti itu. Berarti ada rencana nanti Rizky Bilar sendiri yang akan melaporkan SM bang? Mungkin pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Dia masih menunggu untuk menenangkan dirinya lah. Tapi di IG-nya sendiri kan selain nyenggol abang juga nyenggol mami nih, gimana nih mam? Nyenggol mami? Iya. Memang sih apa yang diomongin oleh SM memang nggak benar sih gitu. Cuman kalau untuk melaporkan sih mami belum ada kepikiran karena cukup abang yang melaporkan dia saksi paling gitu. Ya kalau diminta keterangan menjadi saksi seperti yang dibawa Bapak polisian tadi ya nggak apa-apa. Ya. Karena berita hoaks itu kan ada pasalnya. Tahu kan? Tahu. Berita hoaks yang digiring seolah-olah itu terjadi, tapi itu nggak ada. Gitu. Jadi abang masukin berapa pasal bang rencana? Berita hoaks sama undang-undang pasal ITE. Pencemaran nama berarti baik. dua pasal dimasukin. Gitu. Mami Isa berarti jadi saksi nanti ya? Iya, Mami Isa jadi Ya saksi. insya Allah. Jadi ya nanti apa yang ditanya sama polisi ya dijawab, itu aja sih. Nggak mau dilebih-lebihkan, nggak mau dikurang-kurangin.
Dan sekarang kalian bisa tanya nih, waktu peristiwa itu ada nggak dia deh? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nah, ada nggak waktu itu lempar-lemparan kursi? Nggak ada kan? Kita cuman memang aku berantem sama tantenya. ya, cuman ngomong dileraikan sama ya, abang. aku yang ngelerai, bukan rebutan masalah si Rizky Bilar. Itu kan udah mencoreng nama baik saya juga. Gitu. Oke, Bang, ya ini kan abang kan konsultasi sekarang, Bang. Ini konsultasi sekarang itu atas anjuran Bilar atau Saya sendiri. Berarti inisiatif abang sendiri. Iya. Oke. Bang, ini juga netizen ramai membuat tagar SM untuk memenuhi janjinya. Iya, betul, itu harus. Tanggapan abang gimana bang? Ya itu sebenarnya yang gaungkan saya sih. Oh. Karena memang kemarin aku lihat di YouTube-nya dia, kalau misalnya Rizky Bilar dikeluarkan, saya akan telanjang jalan di Monas katanya. Kalau menurut Mami ya mending dilakukan. Iya. Supaya omongan dia dipercaya orang. Betul. Kalau nggak dilakukan berarti hoax. Iya. Nah. Mending lakukan aja. Lakukan aja, nggak 2 apa-apa. kali karena ada ngomongin yang Iya, lain juga iya. tidak terbukti juga. Nanti kalau misalnya dia kehausan pas lagi telanjang, nanti saya kasih aqua boleh? Itu ada omongan apa lagi Mami yang nggak terbukti Mami yang kata Mami? Hampir kan aku bilang 98% itu nggak benar sih. Yang 2%-nya ya benar. 2% itu ya seperti Iya. Mami memang kenal lama Bilar. ya gitu. Tapi kalau seandainya seperti yang bilang herbenya simpedes gitu, simpenan atau Iya. apa itu ya nggak benar Enggak. gitu. Sama tante punya anak gitu-gitu nggak benar gitu. Nah makanya kalau berbicara itu harus berdasarkan fakta dan data. Kalau hanya berdasarkan katanya itu merugikan sih gitu. Kalau Mami rasa Rizky ini mungkin dia tidak mau melaporkan memang serba salah ya. Iya. Dalam arti kalau dia laporkan nanti dihujat orang, nggak dilaporkan bawahnya diinjak-injak gitu. Serba salah sih dianya. Jadi mungkin dia nunggu tenang. Iya, nunggu gitu. tenang, Kalau benar. menurut Mami sih. Iya benar. Dia ngomong ke abang juga Iya. gitu. Aku nunggu tenang dulu bang. Abang Tapi kalau Mami jadi Rizky ya mending dilaporkan mau urusan orang belakangan walaupun soalnya ya itu berita itu udah menggelinding banget, Iya. udah membesar Mami sendiri udah ketemu sama sama bilang ya? belum. kalau abang udah. Abang Teleponan atau chatan Mami? Kan terakhir Mami chat itu kan dia di Instagram, tapi Instagramnya kan di apa namanya itu dinonaktifkan kan. Ata. Kita handphone kita. Tapi Bang Hotma udah tahu kasus ini belum? Kalau abang mau melaporkan SM. Mas apa? Kuasa hukumnya Rizky Bilar. Nggak tahu. Apa urusannya sama Bang Hot? Karena kan sebelumnya Bang Hotma yang menangani kasus. Oh iya. Kalau itu nggak ada urusan sih sebenarnya. Karena kan ini kasus kan Pribadi kita, pribadi berbeda-beda, abang, berbeda-beda ya. Case-nya beda. Dan aku juga nggak mau mencampurin urusannya itu nggak mau. Tapi karena memang waktu itu sempat kita chattingan sama Bilar hari Rabu 1:30 aku ingat banget tuh, dia telepon aku. Ya udah bang, abang ngurusin aja dulu deh gitu kan. Aku bilang ya udah kamu selesaikan masalah kamu dulu, kalau masalah urusan Satria nanti gampang, nanti gue yang ngurusin. Sebenarnya karena aku juga dibawa-bawa namaku, aku nggak terima. Aku bilang. Nah, kalian udah lihat fotonya belum sih? foto Apa siapa? tuh Bang? Bukti waktu terjadi permasalahan itu? Udah ya, udah lihat ya. Udah kemarin pas Sudah. Iya kemarin belum. Ada yang belum, Bang? Ada yang belum nih Bang? Oh ada yang belum ya? Iya aku tunjukin ya. Nanti supirnya Mbak Nung ini kabur lagi. Enggak. Kita Baru nanti masuk. akhirnya berdua. Bang, penasaran Bang, dari teleponan Abang kemarin teleponan sama Bilar itu video call atau telepon biasa, Bang? Telepon biasa. Telepon biasa. Tapi dari Biasanya WhatsApp selesai WhatsApp dia telepon aku. tapi dari suaranya Bilar sendiri sekarang sudah lebih tenang, Udah lebih lebih ini apa tenang. gimana? Lebih Bang? tenang dan lebih santun dan lebih apa ya aku bilang ya. Lebih lugo lah sekarang dia. Lebih logo. Jadi gini, saya ceritakan ya. Jadi waktu tragedi di Kalibata itu tahun 2016 di bulan 10 ya deh ya. Dan jamnya jam 10 malam. Si Rizky Bilar ini datang nemuin saya di kafe Papa Jack. Oh iya. Udah ya. Nah, Nah, ini ada Ricky Barus juga, partner saya. Ada Rizky Bilar sama temannya ya. Nah, jadi dia cerita, Bang, apa ada sedikit masalah. Masalah apa begini nih? Pas begitu, yaudah, aku selesaikan, aku datangin tuh orang. Begitu loh kira-kira. Nah, pas kalau aku datang itu orang, kita ngobrol, ada sedikit obrolan agak keras. Itulah digoreng sama si Satria ini, padahal dia nggak ada di situ deh ya. Dia nggak ada di situ, gitu loh.
Lu serius nggak sih nanya gue? Serius. Serius, Bang? ya? Serius bang. Nggak maksudnya, maksudnya dia bisa tahu seperti itu kejadiannya dari mana bang? Tanya dia. Mungkin loh ya, mungkin waktu itu aku ada asisten. Nah mungkin asisten itu ngomong ke dia. Ngomong atau by rekaman? Ngomong. Oh ngomong. Siapa namanya? Enggak ada. Dia cuma berdasarkan itu. Iya katanya Beliau- aja. Oh. Oke bang, mungkin bisa di apa? Kan abang dekat sama Bilar, kabarnya Bilar saat ini gimana sih bang secara detailnya bang? Ya itu terus semalam dia nelpon abang, bang untuk sementara aku ini untuk apa calling down dulu deh, jangan dibawa-bawa namaku dulu karena aku pengen tenang dulu gitu deh kemarin ya. Oke, aku bilang kalau misalnya abang pengen ngelaporin silahkan laporin bang, tapi kalau aku nanti biarkan aku aja ngelaporin nanti kapan waktu yang pas. Tapi dalam waktu dekat ini abang ada niatan untuk berkunjung, maksudnya ya mengunjungi Bilar sendiri gitu. Kalau untuk saat ini kebetulan dalam minggu depan aku harus ke Papua 2 minggu, mungkin ya tunggu nanti dulu lah. Tapi sebenarnya abang ini masih menunggu niat baiknya SMC ya, Oh, biar gitu. ketemu Iya. gitu. Iya. Jadi Iya, makanya. maksud abang ini jangan ditantangin. Iya. Ketemu aja, Iya. nggak makan orang juga Iya, kok dia. iya, paling sekali. Iya. Misalnya kalau misalnya oke bang, aku minta maaf. Nah. Kemarin itu sebenarnya aku mengarang cerita indah. Sorry bang, maaf. Ya udah selesai Nah, masalah. tinggal buat klarifikasi ke publik. Iya. Udah selesai. Jangan sebenarnya. seolah-olah ada pengacara gondrong yang nyimpan Rizky Bilar. Itu kan nggak boleh. Itu bahaya loh cuy. Iya, iya. Iya. Betul. Orang tua kita, relasi kita, klien kita, Memang tidak nyebut nama tapi iya, kayaknya menggiring. gitu loh. Dan peristiwa itu yang ada di situ, aku, Mami, sama rekan aku. Dan waktu kejadian itu si Rizky Bilar nggak ada di situ loh. Nggak ada. Gitu loh. Tantenya yang punya salon itu yang ada. Iya, tapi kata si Satria kan si Rizky Bilar ada di situ. Itu nggak ada di situ. Seperti itu. Oke kawan-kawan. Oke, satu lagi bang. Apa? Seandainya SM jadi bertemu dengan abang, nah tapi janji ini tetap harus diwujudkan atau nggak? Udah Lari udah telanjang offside? ini bang, lari Udah telanjang. telanjang. Apakah harus tetap? Apakah harus tetap diwujudkan atau gimana? Kalian mungkin pernah dengar begini. Kalau kita minjem uang orang harus kita kembalikan kan, Hutang ya. utang kan. Nah sama, lu udah berucap harus penuhi, kalau enggak itu dosa. Itu sama Dan- dengan nazar. Dan Iya. ditonton ribuan orang lagi. Nggak boleh, buktikan aja. Dia telanjang kan, berarti si Satria ini keren nih. Gentle. Membuktikan. Ah gitu. Oke. Gentleman bukan gentle chong. Oke Siap. kawan-kawan. Thank you bang. Thank you, Oke bang. Thank you, Mi. Thank you. Mi.